pagi saudara sekalian, Oma dan Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Susi dan Romo Hadi Setiawan dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Luar biasa, pagi yang mendung, pagi yang hari ini luar biasa sekali. Mungkin di luar sana orang nyenyak tidur, tapi kita saat ini sudah harus berada di tempat ini dan kita akan menceritakan bagaimana perjuangan Santo Yosef untuk kehidupan kita selanjutnya. Silakan Romo. Selamat pagi Oma Opa. Hari ini kita akan membahas tentang Santo Yosef. Rupa-rupanya ketika Santo Yosef itu tidur, awan-awan seperti sekarang ini. Mendung-mendung ya. Jadi dia lelap tidurnya. Kenapa dia tidur? Ya sama seperti kita harus tidur. Tapi ada hari-hari di mana dia tidak bisa tidur. Dia mendapat berita dari tetangganya. Yosef, apakah engkau pernah dengar calon istrimu itu loh, katanya sudah hamil. Mana bisa, kata Yosef. Perempuan baik-baik begitu, cantik hatinya, cantik budinya, cantik kata-katanya. Tidak ada yang membuat kita gundah. Tetapi membuat aku hanya terpesona. Mana mungkin kau jangan bohong. Pergi lagi ke ladang. Lalu juga bekerja sebagai tukang kayu. Temannya katakan, Yos, saya dengar istrimu hamil loh. Betul. Lalu mereka diskusikan. Nah, ini dalam Injil tidak ada, tapi dari tulisan apokrif ada. Dia mendiskusikan. Apokrif itu maksudnya cerita rakyatnya? Cerita rakyat. Okay. Diskusikan dengan, ya mereka kan anak-anak masih tidak terlalu tua, umur 30-an. Lalu Yosef memutuskan, ya sudahlah, daripada kamu nama baikmu rusak. Apa terjadi dalam tidur itu? Maka akhir-akhir ini pada beberapa tahun yang lalu, di mana kita merayakan tahun Santo Yosef itu, ada Yosef yang tidur. Tidur dia itu bukan tidur seperti kita nyenyak, tidak. Tidur berpikir tentang kejadian dan bagaimana jalan keluar yang harus dihadapi. Dia tidak langsung nyerocos marah kepada Maria gitu, enggak. Maka dia rencana sudahlah, daripada merusak nama baik, kami kan dari keluarga baik-baik. Tapi dalam mimpi itulah Yosef mendapat pencerahan. Katakan apa dalam Injil Lukas, Injil Matius, Yosef, perempuan yang kamu akan nikahi itu adalah perempuan baik-baik dan kudus. Yang kini sedang hamil. Hamilnya adalah menghamil siapa? Mengandung yang namanya Yesus. Kamu percaya? Maka kemudian Yusuf menjemput Maria. Jadi ketika Maria mendapat kabar, dia juga tidak cerita sama pacarnya ini. Pergi saja. Bayangkan Maria waktu sesudah mendapat kabar gembira itu, dia mendengar kalimat terakhir dari malaikat itu dikatakan gini, saudara sepupumu tuh yang sudah lanjut usianya, yang bernama Elizabeth juga sedang mengandung. Dia katakan mengandung. Baik kalau begitu aku pergi. Maka dia pergi dari Nazaret itu ke Ain Karim. Diperkirakan 120 km. Pergi ke pegunungan. Nah lalu setelah tadi mimpi Yosef itu, maka dia menjemput Maria. Dan membawanya, karena memang menurut tata adat Yahudi, mereka lamaran itu sudah. Tapi berarti sudah nikah Romo kalau saat itu? Mereka kan sudah melamar, kalau sudah melamar artinya sudah menikah sudah. Sama seperti di Bali tuh, kalau orang sudah melamar, maka yang wanita ini sudah boleh masuk ke rumah laki-laki. Jadi itu resminya. Hanya kemudian ditambah dengan hukum-hukum yang sekarang kita alami, hukum sipil dan sebagainya. Dulu enggak seperti itu, kekeluargaan, kekerabatan. Jadi sudah.
Hanya tinggal kapan mau resminya, kapan kamu mau bikin rumah dan sebagainya seterusnya. Maka lalu itu sudah resmi. Cuma ya kaget saja karena virginitas itu menjadi yang utama dalam perkawinan waktu itu sampai hari ini. Apa yang terjadi? Pasti Roh Kudus hidup dalam perjalanan Yusuf, juga ketika bertemu dengan Maria, bertemu dengan Elizabeth. Kenapa? Ketika Yusuf menjemput Maria, Elizabeth sudah mempunyai anak. Maka dia dengar cerita dari Zakaria itu, bahwa dia pernah terpilih menjadi imam, lalu harus mendoakan di bait Allah. Dia bertemu dengan malaikat. Dia bilang, aku nggak percaya nenek-nenekku hamil. Tapi akibatnya aku tak bisa berbicara. Bisu ya. Bisu. Nah itu Zakaria bercerita, pasti Yusuf mendengarkan. Maka lalu dia pulang. Nah waktu pulang kemana? Ada cacat jiwa. Maka kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Jadi dalam perjalanan menuju Nazaret. Nah Santo Yosef itu memang luar biasa. Karena itu devosi kepada Santo Yosef itu baru pada tahun 1837-an oleh Paus Pius ke-9 rasanya. Dilanjutkan oleh Paus Pius yang ke-11 juga menekankan devosi. Dan Paus Fransiskus ini bahkan menambahkan Santo Yosef itu dalam tata perayaan Ekaristi. Ya, supaya dimasukkan setiap hari kita doa, karena ini contoh pria yang luar biasa taat kepada Tuhan. Tidak pernah macam-macam, ya, menjadi ayah angkat Yesus, yang mengurus Yesus betul seperti darah dagingnya sendiri. Dan dia selalu di belakang layar, bekerja sebagai tukang kayu, menghidupi Yesus bersama Maria dalam kegembiraan bersama. Nah ini yang penting, bahwa hasil dari sebuah iman adalah sukacita dan damai sejahtera. Dan itu yang diberikan oleh Santo Yosef kepada kita. Kadang-kadang kita kemerungsung ya, karena kita tidak menjadi orang yang pertama. Tetapi Yusuf mengatakan yang paling penting, aku sudah melakukan yang terbaik, melayani yang terbaik, tidak usah tampil. Tapi yang penting Yesus yang tampil sebagai anak asuhnya. Ya. Nah ini yang perlu kita pelajari. Jadi kadang-kadang kita memang harus di depan. Tapi Yusuf tidak. Dia mau di belakang Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus ini luar biasa. Mengagumkan, mengagumi dia juga. Sama-sama saling mengagumi dan hidup dalam kegembiraan di dalam Tuhan. Karena itu 3 tahun lalu ya, sebelum COVID itu kita merayakan Santo Yosef. Ya. Saya juga dengar baru-baru akhir-akhir ini aja Romo, bahwa maksudnya Santo Yosef itu baru kita perhatikan, ada doanya juga. Tapi apa sebelum itu, seabad-abad yang lalu itu, apa maksudnya orang itu tidak begitu memperhatikan karena Santo Yosef itu karena dia laki-laki atau bagaimana Romo? Begini, karena ajaran gereja itu kan kristosentris. Artinya terpusat kepada Kristus. Yang lain-lain lewat saja. Itulah. Betul. Ya kan? Kita hanya mendapatkan seperti itu. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, gereja juga mulai melihat bagaimana karya Tuhan itu luar biasa. Menjamah, ya, menyentuh hati manusia. Lalu di dalam sejarah dianalisa siapakah tokoh-tokoh itu. Dari Kristus yang wafat bangkit itu siapa? Ya, karena apa? Orang tuanya ini ya Romo ya. Jadi pandangannya begini. Kadang-kadang kita ini mempunyai perasaan super. Lalu kita berpikir tentang Tuhan itu begini. Dan mungkinlah Tuhan lahir sebagai manusia. Pikiran kita. Tetapi de facto justru yang paling hebat adalah Allah sendiri turun solidar menjadi manusia, menjadi seorang anak. Dan mencari orang yang cocok. Orang yang paling tepat adalah Maria. Maka gereja Katolik pertama beriman kepada Kristus yang wafat bangkit menyelamatkan. Ya.
tetapi lalu menghargai orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu. Kan sebagai manusia. Dan tokoh yang kedua adalah Maria. Kita bukan menyembah Maria, menghormati Maria. Demikian pula para santo seperti Santo Yusuf, juga keberadaan Santa Elizabeth, Zakaria dan sebagainya itu merupakan contoh bagaimana iman itu hidup di dalam diri manusia dalam proses jatuh bangun. Dan contohnya Yusuf ini. Ya. Di Kanada ada satu tempat devosi kepada Santo Yosef, luar biasa besar. Itu didirikan oleh satu bruder namanya Andreas. Sekarang Andreas bruder ini sudah menjadi Beato Andreas di Kanada. Coba lihat di Google. Ya, bagaimana devosi pada Santo Yosef di Kanada. Ya, Beato Andreas. Nah, dia menemukan tidurnya Yusuf itu bermakna. Maka jangan lupa ketika kita tidur pun juga tidur kita harus bermakna. Apa yang kita harus katakan pada saat kita mau tidur? Pertama, Tuhan terima kasih untuk hari yang sudah lewat. Kedua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahanku. Ketiga, mohon berkat yang baru untuk tidur supaya besok bisa bangun kembali. Jangan sampai bisa juga kita ada yang meninggal kan pada saat tidur, tetapi kita sudah siap. Kalau Tuhan menyebut kita pada saat tidur juga tidak soal, kita sudah siap. Karena itu tidur pun harus bermakna seperti yang dibuat oleh Santo Yosef, memasukkan Allah di dalam tidurnya sehingga tidur itu bermakna kasih. Tidur itu memberikan semangat yang baru untuk melihat hari yang baru. Jadi Santo Yosef, kepemimpinan Santo Yohanes Paulus II juga diterangkan sebagai bapa beriman, bapa yang penuh dengan tanggung jawab dan cinta kepada keluarga. Nah, Fransiskus, Paus sekarang ini juga berdevosi kepada Santo Yosef. Maka dia membuka tahun Yosef untuk melihat bagaimana peranan Yosef. Tidurnya tidak sia-sia, tetapi tidur menghasilkan berkat-berkat yang baru. Maka kita juga mesti berdoa ya. Pada Santo Yosef belajarlah. Ya, karena selama ini saya dari kecil selalu Santa Maria, ya itu aja kayaknya. Terus baru-baru akhir-akhir ini kok, sudah mulai ada Santo Yosefnya. Terima kasih Romo untuk pagi hari ini, keterangan untuk Santo Yosef pasti sangat berguna untuk kita semua. Khususnya kita anak-anak yang maksudnya di bawah 50 tahun pasti berguna karena kita semua masih tertuju pandangannya pada Santa Maria. Puji Tuhan, terima kasih Romo. Mari kita akhiri acara ini. Sebelumnya silakan Romo, kita berdoa bersama-sama. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Santo Yosef sebagai Bapa pengasuh Yesus. Hati Bapa ini luar biasa, taat kepadamu, beriman kepadamu, dan juga menerima Yesus dengan seluruh jiwa dan raganya, sehingga melahirkan keluarga bahagia Nazaret bersama Maria. Sebagai pekerja keras yang menghasilkan banyak hal, namun tetap rendah hati, maka ajarlah kami juga mengikuti teladan Santo Yosef untuk taat, beriman, dan rendah hati, sehingga menghasilkan buah-buah kasih. Ini semua ya Bapa kami persembahkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati oleh Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Saudara, sampai jumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang berikutnya.